2. Bab 3. Penulisan struktur kontrol. Dosen pembimbing Rengga Asmara .eskom.oca. Tujuan: mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan. Menggunakan tabel logika, kontrol blok menggunakan nested loop dan label. Tujuan secara umum. Pada bab ini kita mempelajari kontrol kondisional pada blok PL/SQL dengan menggunakan perintah if dan perulangan. Mengontrol alur ekspresi PL/SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya adalah if, then, and if then, else, and if then, else, if, and if. Menggunakan GoTo bagaimanapun tidak disarankan karena berdasarkan penandaan atau penulisan label pada blok SQL seperti pada contoh berikut: begin, update row, begin, update employees, and update row, GoTo update row, end. Cara penulisan: perintah if condition then statement, else condition then statement, else statement, and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vName sama dengan Vargas, maka set job ID SA underscore set department number 80. Statementnya adalah if vName sama dengan Vargas, then vjob SAREB vdep sama dengan 80, and if. Perintah if campuran. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti AND, NOT. Untuk contoh berikut ini, jika vName Vargas gajinya lebih dari 6.500, maka set department number 60. If vName sama dengan Vargas and diberi kondisi AND, salary lebih dari, then ini namanya perintah if campuran karena ada short code AND lebih dari dan diakhiri dengan and if. Alur eksekusi if then else. If condition, jika true maka then akan dijalankan, jika not true else action akan dijalankan. Perintah if then else. Untuk contoh berikut, set variable boolean v 5 years true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Berikut shortcut-nya. Contoh perintah if then else. Pada contoh di atas, fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel ename. Jika nilainya king, maka set variabel vjob at price. Tapi jika tidak, set variable vjob as the clerk. Alur eksekusi perintah if then else if. If condition, jika true maka action akan dijalankan. Jika tidak true, as if condition akan
beralih ke if kondisi yang kedua. Jika true maka akan ke action, jika tidak true akan ke kondisi yang selanjutnya. Perintah if then else if. Sedapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if, karena pengkodeannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Berikut source code-nya. Contoh ekspresi case. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari free grid dan memberikan hasilnya pada variabel v up partial. Berikut source code-nya. Menangani nilai 0. Pada saat bekerja dengan nilai 0, Anda harus menyadari aturan berikut. 1. Pembandingan yang melibatkan nilai 0 hasilnya akan 0 pula. Melibatkan operator logika dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0 pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai 0, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Tabel logika. Seperti pada logika, yaitu jika true and true, maka true. False and false, maka hasilnya false. True and null, maka null. False and null, maka hasilnya false. Null dan null, maka hasilnya null. Ini pada tabel logika and, or, dan not. Kontrol iteratif. Perintah loop. Perintah loop perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop. Basic loop, perulangan tanpa kondisi. For loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter, sudah diketahui beberapa kali akan dikerjakan. While loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Basic loop. Cara penulisan. Loop statement 1, bla bla bla, exit when condition, and loop. Diakhiri dengan kata and loop. Condition is a Boolean variable or expression true, false, or null. Merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Perintah exit. Bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Basic loop. Contoh penggunaan basic loop. Berikut source code-nya. Loop di atas akan menambahkan 3 baris record baru ke dalam tabel location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel ditambah dengan 1. Jadi, misal nilai maksimum location ID 100, maka akan ditambahkan 101. While loop. Cara penulisan. While, condition loop, statement 1, statement 2, and loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Berikut contoh penggunaan while loop. Program di atas hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. For loop. Cara penulisan. For counter in reverse lower bound upper bound loop. Statement 1, statement 2. Lower bound merupakan
batas minimum yang akan di looping dan upper bound adalah batasan maksimum angka yang akan diperiksa akan di looping. Program berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop dan while loop. Petunjuk counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik, bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Petunjuk umum penggunaan loop. Digunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan kondisi yang harus dievaluasinya nilai hasilnya setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loop dan labes pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat digunakan dengan perintah exit. Berikut penggunaan nested loop dan label. Pada contoh di atas ada dua loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifiers atau nama label yang loop dengan diapit oleh delimiters. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Ringkasan, pada bab ini telah dipelajari perubahan alur logika dengan menggunakan struktur kontrol, kondisional, ekspresi case loop, basic loop, for loop, while loop, perintah exit. Latihan 4. Jalankan strip lab .sql untuk membuat table message. Kita akan mencoba source code ini. Kita copy. Tampaknya ada yang salah. Kita coba dengan soal lain. Ini adalah perintah continue. Kita cancel karena tidak akan melakukan perubahan. Membuat tabel employee yang merupakan replika dari tabel employees. Kita coba di Oracle.
bisa. Kita coba dengan yang lain. Contoh soal berikutnya yaitu buat blok PLSQL. Dengan menampilkan tanda asterisk pada kolom. Kemudian kita coba soal ini source code-nya kita copy, nah seperti sebelumnya hasilnya sama. Untuk menginputkan atau menambah value pada pfNu, kita cancel. Sekian, terima kasih.